Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini saya akan membawakan, ya masih seputar kasus Jalan Cagak Subang, tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih, saya ucapkan terus, insya Allah, karena ucapan terima kasih saya khususkan buat rekan-rekan saudara saya yang telah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Tentunya kebaikannya semoga Allah balas dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah, di lapang kuburnya, terang kuburnya. Amin. Dan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Pada saat kita melakukan suatu pekerjaan, di suatu apapun, di pekerjaan, di suatu organisasi, dimanapun berada, seorang pimpinan akan memberikan arahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo semua kerjakan, jangan sampai terlewat. Itu perintah dari atasan. Manusia kadang benar apa yang disebut dengan manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik yang hakiki punya Allah semata. Hampir setiap manusia pada saat menjalankan tugasnya, siapapun dia, ketua, RT, RW, bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun, pada saat memberikan instruksi-instruksi kepada bawahannya, apakah mereka selalu sempurna dalam memberikan instruksinya, dan anak buahnya juga, apakah mereka juga sempurna melakukan? Pasti dari 100% itu pasti ada hal satu saja yang meleset. Ada satu miss. Apa hubungannya Bang Fred ini dengan kasus Jalan Cagak Subang? Ya, setiap jengkal yang dilakukan, setiap pemikiran yang dilakukan, setiap ide, saran, gagasan yang dilakukan oleh dalang daripada kasus ini, dari 100% yang dia berikan informasi kepada semua eksekutornya, orang-orang yang ada di sana, bersihkan semua TKP dari sidik jari, bersihkan semua TKP dari jejak-jejak. Apakah itu 100% akan sempurna? Jangankan, mohon maaf, hal yang pada saat kita melakukan hal yang positif, itu kadang-kadang ada yang miss, apalagi ini yang negatif. Coba kita lakukan secara psikologis. Kita bicara secara psikologis. Pada saat seseorang melakukan suatu hal yang sifatnya positif, ya, kebaikan, dia akan melakukannya dengan tenang dan rileks. Kerjakan nomor A sampai Z dengan baik ya, bla 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 bla. Hasilnya tetap tidak akan 100% sempurna. Ada aja yang miss. Apalagi kalau ini melakukan suatu hal yang tidak baik. Secara psikologisnya, yang tadi baik dia akan tenang dan rileks. Kalau yang tidak baik, dia akan melakukannya secara gurung gusuh. Apa gurung gusuh ya kalau bahasa Indonesia? Secara tergesa-gesa, secara mungkin ada emosional, karena takut ketahuan dan sebagainya, ya, maka ada suatu pekerjaan yang sifatnya tergesa-gesa. Disinilah sebenarnya yang akan disebut dengan miss. Kalau kata apa Ibrahim Tompo, tidak ada kejahatan yang tidak akan meninggalkan jejak, dan tidak ada kejahatan yang tidak bisa terus ditutup-tutupi. Artinya suatu saat akan ada muncul. Di kasus ini, tidak menutup kemungkinan ada hal yang miss. Dari 100% yang dilakukan oleh dalang untuk mengkoordinasikan kepada anak buahnya, terutama eksekutor dan lain sebagainya yang ada di situ, peran pembantu, apakah sempurna melakukannya, terutama untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada di lapangan? Apakah mereka sempurna
akan menghilangkan sidik jari yang ada di sana. Apa mereka ingat mereka pernah megang apa saja, kemudian menghapusnya? Apakah mereka ingat semua itu? Suatu saat kita yakin, dan mungkin ada kemungkinan ada sidik jari yang tertinggal di TKP yang lupa dihapus oleh pelaku maupun dalang dan siapapun yang ada di sana. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Ada di pihak penyidik. Dan itu sudah dipegang oleh pihak penyidik tentunya. Sidik jari yang tertinggal. Apakah mungkin mereka datang ke sana melakukan kejahatan ini tidak melakukan dengan suatu alat? Tentunya mereka melakukan dengan alat-alat pembantu. Dan apakah mungkin alat-alat pembantu yang mereka lakukan untuk menghabisi kedua almarhum tidak tertinggal satu saja barang yang ada di sana? Tidak menutup kemungkinan ada barang yang tertinggal di TKP. Apalagi diketahui ada 10 titik TKP, kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tombo, bahwa ada 10 TKP. Kita yakini bahwa dengan 10 titik TKP berarti ada petunjuk ke arah sana. Tidak akan serta-merta Kabid Humas mengatakan ada 10 titik kalau tidak ada penyerta barang saksi yang memperlihatkan 10 titik itu. Apa penyertanya? Yaitu saksi baru dan alat bukti baru. Saksi baru dan alat bukti baru itulah penyerta yang menyatakan ada 10 titik TKP. Pernah saya katakan, bisa di luar, bisa di kebun, ya. Alat-alatnya apa saja? Bisa saja apa saja bisa. Bisa alat besi, kayu, ya. Nah, itu adalah kita yakini kembali lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna apalagi pada saat melakukan suatu kejahatan. Maka suatu saat pasti akan muncul dan kemungkinan ada sidik jari yang tertinggal, ada barang bukti yang tertinggal yang tidak sempat diamankan oleh pihak pelaku. Karena mereka melakukannya dengan emosional, tergesa-gesa, rasa takut ketahuan, ya, pasti suatu saat akan ada yang tertinggal. Baik, itulah materi pagi ini. Tidak menutup kemungkinan adanya sidik jari alat bukti yang tertinggal di TKP. Karena tidak ada manusia yang sempurna, apalagi melakukan suatu kejahatan. Mereka melakukannya dengan emosional, rasa takut, dan lain sebagainya, maka itu akan. Ini secara senyap karena dari pihak polisian tidak memberikan clue-cluenya ke arah sana. Tetapi minimal dengan 10 titik dan bertambahnya alat bukti dan saksi baru, ini akan menjadikan informasi mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur.